Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrali sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, yang Bapak hormati, Bapak banggakan siswa-siswi, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak, bab 1 tentang Quran surat Al-Falaq sudah kita bahas. Baik, sekarang kita masuk kepada bab 2. Bab 2 yaitu judulnya beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya. Jadi bab 2 ini membahas tentang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemarin mungkin pasti sudah diajarkan oleh Bapak Ibu gurunya sewaktu kelas 1, kelas 2, kelas 3 tentang pengertian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan di sini kita akan mantapkan kembali, ya, kembangkan kembali materinya di kelas 4 ini, yaitu tentang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Baik anak-anak, sebelum kita masuk kepada materi ini, Bapak mau menerangkan sedikit apa sih beriman. Beriman itu artinya meyakinkan, mengitikadkan, artinya meyakinkan, mempercayai dengan sepenuh hati, yang ada di hati kita tanpa ada sebuah keraguan. Itu namanya iman, ya. Nah, berarti kalau pengertian beriman kepada Allah dan Rasulnya, berarti itu adalah percaya, meyakinkan, ya, mempercayai atau meyakinkan adanya Allah dan Rasulnya. Nah, di sini kita bahas tentang beriman kepada Allah dan Rasul. Berarti kita harus percaya, yakin bahwa Allah itu ada, Rasul itu adalah utusan Allah. Nah, beriman kepada Allah menjadi sebuah kewajiban kita sebagai seorang muslim, modal awal pertama, ya, untuk Islam. Karena modalnya itu adalah kita yakin, mempercayai kepada Allah. Makanya kalau dalam syahadat ada yang namanya syahadatain, ya, artinya menyaksikan, mengikrarkan, mempercayai Allah dengan 2 kalimat syahadat, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya saya bersaksi Allah adalah Tuhan saya, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ini ada sudah termasuk, artinya kita mempercayai kepada Allah. Karena apa modalnya yang tadi Bapak Guru bilang? Karena modalnya Islam adalah sebuah keyakinan. Keyakinan artinya mempercayai adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kita mempercayai kepada Allah, itu termasuk dalam rukun yang keberapa? Rukun iman atau rukun Islam? Ayo, coba tebak, rukun iman apa rukun Islam? Kalau kita mempercayai adanya Allah, rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qada wal qadar. Percaya kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan qada dan qadar. Nah, jadi dalam rukun iman ini, sebelum kita mempercayai adanya malaikat, kitab, rasul, awalnya kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Modalnya, ya,
Kalau kita tidak mempercayai adanya Allah, cuma mempercayai adanya Rasul, kitab dan lain-lain, ya, ini nggak akan bisa. Jadi modal yang pertama itu adalah beriman kepada Allah. Makanya sebuah Islam itu ibaratnya sebuah bangunan. Ya. Iman itu adalah pondasi. Kalau kita bangun rumah harus pakai pondasi. Kalau pondasinya nggak kuat, ketika bangunan ini kena hujan, kena panas, ya lama-lama akan hancur. Makanya pondasi itu adalah ibaratnya iman, rumah itu adalah atap sebagai penguat. Makanya antara Islam dan iman itu harus ada kaitannya. Islam nggak akan kuat kalau tidak ada iman yang kuat. Islamnya kuat, tapi nggak pernah tidak mempercayai adanya Allah, tidak percaya adanya malaikat, kitab dan lain-lain, maka Islamnya tidak akan kuat. Ini bukti bahwasanya kita beriman kepada Allah harusnya. Baik, lalu bagaimana caranya kita mengetahui, mengenal bahwasanya Allah itu adalah Tuhan kita? Allah itu ada. Dari mana? Ayo, kita ini adalah makhluk. Kalau Allah adalah Khalik, artinya Allah itu yang menciptakan. Kita ini makhluk, artinya yang diciptakan. Lalu bagaimana caranya agar kita yakin bahwasanya Allah itu ada? Ada yang tahu? Ya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara kita melihat dengan semua ciptaan yang ada di seluruh alam ini. Banyak makhluk Allah, ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia. Ya. Nah, ini untuk menunjukkan bukti bahwasanya Allah itu ada. Siapa yang menciptakan alam ini? Ada sebuah pemandangan-pemandangan yang indah, ada gunung, ada matahari, ada pohon, ya, ada manusia, ada hewan. Siapa yang menciptakan? Tidak mungkin kalau tidak ada yang menciptakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk meyakinkan bahwasanya Allah itu ada, kita dengan melihat ciptaannya dahulu. Ada ciptaannya, pasti ada yang menciptakan. Ya, baik, anak-anak. Di sini kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala selain beriman meyakinkan Allah, harus tahu bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang baik, atau disebut dengan Asmaul Husna. Artinya nama-nama Allah yang baik. Ada berapa? Ada 99. Nah ini, jadi Allah selain memiliki sifat-sifat Allah yang 20, tapi Allah juga mempunyai Asmaul Husna, nama-nama yang indah. Ya. Apa sih Asmaul Husna yang akan kita bahas? Yang jelas tidak ada 99 yang kita bahas. Ya, yang kita bahas cuma hanya 3 saja. Kalau 99 semua yang kita bahas nggak bakal cukup waktunya. Yang pertama adalah Al-Basir. Yang kedua adalah Al-Adil. Yang ketiga adalah Al-Azim. Yang pertama adalah Al-Basir. Artinya itu adalah melihat. Allah itu maha melihat. Kalau manusia mempunyai sebuah keterbatasan. Berlapis-lapis tembok. Ya, orang lain membicarakan kita, tapi kita tidak akan tahu. Tidak akan melihat orang lain yang membicarakan kita. Tapi Allah, walaupun berlapis apapun segala bentuknya, baik tuh orang ada di dalam lemari, baik dalam orang tuh ada di kolong solokan, di kolong meja, Allah itu tidak memiliki sebuah batasan untuk melihat manusia. Allah tahu isi hati kita. Ya, tapi manusia tidak akan
tidak akan tahu. Makanya Allah ini Al-Basir. Segala bentuk amal perbuatan kita yang kita perbuat ini, bahwasanya Allah itu tahu apa yang kita perbuat. Amalan baik yang mana kita kerjakan, amalan yang buruk yang mana kita kerjakan. Allah paham, Allah tahu apa yang kita kerjakan. Makanya Allah ini Al-Basir, ya, artinya maha melihat. Lalu bagaimana caranya menerapkan kita Asmaul Husna Al-Basir? Itu dengan berbuat yang baik, berbuat dengan amalan-amalan yang baik yang diperintahkan oleh Allah. Yang buruk jangan dikerjakan, ya. Kalau dalam Quran ini Innallaha Sami'un Basir, sesungguhnya Allah yang maha mendengar dan Allah yang maha melihat segala sesuatu. Kalau manusia memiliki keterbatasan, tidak bisa, ya. Tapi Allah tidak ada memiliki sebuah keterbatasan. Lanjut, yang kedua adalah Al-Adil. Artinya Allah itu maha adil, ya. Allah menempatkan semua manusia di hadapannya, tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunannya, kekayaan atau jabatannya. Allah memuliakan seorang hanya karena ketakwaannya. Ya, jadi Allah itu maha adil artinya apa? Kita melihat dari segi keadaan, kekayaannya, hartanya, jabatannya, tapi Allah samakan. Di mana ketakwaannya yang Allah ya. Nah, dalam hadisnya innallaha yansuru ila suwarikum, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat dari penampilan manusia, walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu melihat dari hatinya manusia. Bukan melihat dari segi penampilan. Antingnya bagus, antingnya besar, kayak belak becak. Rantainya, kalungnya besar, kayak rantai kapal. Gelangnya besar, kayak pelek becak. Allah nggak melihat dari penampilannya. Wala yang zuru ila suarikum. Allah nggak melihat dari penampilannya. Tapi apa? Walakin yang zuru ila qulubikum. Allah melihat dari hati manusia apa? Ketakwaannya. Ya, jadi ini lihat oleh Allah itu adalah ketakwaannya. Ini Allah memiliki sifat al-adil. Ya. Kalau dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, sungguhnya aku menciptakan di antara kamu baik laki-laki, ada perempuan, ada suku, ada bangsa, ada beraneka ragam, ada siadat, ya, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Untuk apa Allah ciptakan? Lita'arafu, untuk saling kenal antara satu dengan lain. Ini Allah Maha Adil. Artinya apa? Ada sesuatu berpasangan, ada siang, ada malam, ya. Ada miskin, ada kaya, ada jelek, ada cakep. Ada cakep, ada jelek. Ini artinya Allah memiliki sifat al-adil. Yang ketiga, yang al-azim. Artinya Allah Maha Mulia, Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Jadi kebesaran Allah, kemuliaan Allah tidak akan bisa tidak ada yang bisa menandingi, tidak ada, ya. Kenapa sih Allah disebut dengan Al-Azim? Semua yang ada di muka bumi ini, seluruh alam ini adalah Allah yang menciptakan. Siapa manusia di dunia ini yang bisa menciptakan? Yang bisa menciptakan kehidupan di dunia ini? Tidak ada. Makanya tidak ada sesuatu pun yang menandingi dari kemuliaan Allah, dari keagungan Allah. Ya. Nah, ini artinya Al-Azim itu adalah Allah Maha Mulia, Allah Maha Agung. Tidak ada yang menandingi atas kekuasaan
Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini di dalam bab 2 ini itu tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, ya, sampai Allah memiliki asmaul husna. Yang 3 tadi kita bahas. Yang pertama adalah Al-Basir, Al-Adil, Al-Azim. Ya, sekali lagi artinya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya artinya meyakini dan mempercayai bahwa Allah itu ada dan Rasul adalah utusannya. Ya, kalau Rasul artinya adalah utusan Allah, artinya seorang laki yang dipilih oleh Allah, ini berikan mukjizat, ya, untuk disampaikan kepada umatnya. Itu pengertian Rasul. Kalau menurut bahasa artinya adalah utusan, artinya menyampaikan. Kalau menurut istilahnya penjelasannya adalah seorang laki-laki yang dipilih oleh Allah, diberikan mukjizat untuk dakwahnya disampaikan kepada umatnya. Baik, sampai di sini dari Pak Guru materi yang Pak Guru sampaikan, yang mudah-mudahan dapat dipahami semua. Ya, sampai ketemu di materi selanjutnya, di teori selanjutnya. Hari ini tidak ada tugas ataupun latihan, jadi hanya untuk menjelaskan materi dari bab 2 ini, ya. Besok baru materi atau tugas Pak Guru berikan. Sampai di sini, mudah-mudahan kalian dapat paham, ya, dan juga kalian dapat mengamalkan dari pengertian beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.